Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, barokah, dan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah beri ini mencukupi keperluan kita lahir dan batin. Untuk keperluan lahir kita, yang paling perlu jasmani kita ini adalah udara. Udara diberi Allah gratis. Sedotlah berapa banyak kita mampu menyedotnya, tidak bayar. Dan Allah pun tidak ada menuliskan dalam Quran atau Nabi bersabda dalam hadis, bayarlah nikmat-nikmatku yang telah kau terima. Tidak ada. Karena memang tidak bisa dibayar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak bisa hitung. Bagaimana membayar nikmat Allah kalau menghitungnya saja tidak bisa? Udara ini yang diperlukan oleh tubuh manusia namanya oksigen. O2 itu cuma sekitar 25% aja ada di udara ini. 75% lagi isi udara ini racun. Ada karbon dioksida, ada CO3, ada helium, macam-macam. Kalau disedot manusia, matilah manusia. Tapi ajaibnya, ketika kita menyedot dengan hidung kita udara, yang bisa masuk ke dalam tubuh kita hanya oksigen saja. Yang racun-racun 75% lagi nggak bisa masuk. Pertanyaannya, siapa yang menyaringnya sehingga hanya bisa masuk oksigen, padahal di hidung kita tidak ada saringan? Jawabnya satu saja, Allah. Allah yang memilihkannya untuk kita. Silakan sedot sebebas-bebasnya, pakailah nikmat Allah itu, tidak usah bayar, tapi syukuri nikmat Allah itu. Nabi Adam alaihissalam menjelaskan, syukur itu ada 3 isinya. Yang pertama, tahu dia nikmat itu dari siapa, yakni dari Allah, tidak dari yang lain. Yang kedua, memuji yang memberi nikmat yaitu Allah dengan ucapan alhamdulillah. Dan yang ketiga, gunakanlah nikmat yang kau terima dari Allah itu untuk hal-hal yang Allah ridho saja. Jika nikmat itu dipakai untuk melawan Allah, melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan, maka sesungguhnya kita ini adalah manusia yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu ambil nikmat-nikmat Allah, kau bawa untuk bersyukur, la azidannakum, pasti kami Allah akan menambahi kepadamu dengan pasti nikmat-nikmat. 2 kali pastinya itu, la-nya taukid, en-nya taukid. La azidannakum, pasti kami akan menambahi kepadamu nikmat-nikmat baru dengan pasti, 2 kali pastinya. Wala in kafartum, tapi kalau kau pakai nikmat-nikmatku, kata Allah, kau pakai untuk melawan aku, sebagaimana Fir'aun, Qarun, Namrud dan lain-lain manusia durhaka, Abu Lahab, Abu Jahal, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya Allah bersumpah, azabku sangat-sangat pedis sekali. Tidak ada makhluk yang sanggup
menampung atau menahan azab Allah. Kalau Allah sudah katakan azabku sangat pedih, malaikat pun nggak mampu menanggungnya, apalagi kita manusia yang kecil-kecil ini. Sayang seribu sayang, manusia nekat melawan Allah. Wa kanal insana zaluman jahula. Adalah manusia menganiaya diri sendiri, lagi bodoh. Nikmat yang kedua yang penting adalah air. Air Allah beri gratis. Ambillah air dari sumber air, sebanyak mana kamu mau ambil, asal kau pakai untuk bersyukur. Dan Allah katakan dalam Quran, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, tidakkah kau perhatikan air yang kau minum itu, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari langit atau kamikah yang menurunkannya dari langit? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Bagaimanalah perasaanmu kalau air laut itu diangkat jadi awan putih, ditiupkan air laut dengan angin, terbanglah butir-butir air asin ke langit, bercampur dengan awan putih, berubah jadi awan hitam. Bagaimana perasaanmu kalau hujan yang turun itu rasanya asin, seperti air asalnya yaitu air laut? Kalau itu terjadi air hujan asin karena asalnya air laut adalah asin, maka matilah seluruh pohon-pohon sedunia. Kalau mati pohon-pohon sedunia, berhentilah oksigen diproduksi. Kalau oksigen diberhentikan Allah, maka matilah seluruh manusia yang ada di dunia. Falaula tashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur, kata Allah. Nikmat ketiga yang penting untuk jasmani kita adalah makanan. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang telah memberi makan manusia, yaitu mereka-mereka itu manusia, sehingga mereka kenyang, hilang laparnya. Dan makanan tidak pernah habis-habis. Sekarang manusia ada 7,8 miliar seluruh dunia. Indonesia saja 267 juta. Semua makan. Siapa yang sediakan makan? Allah sediakan makan. Huwal ghani, dia maha kaya. Ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya di antara seluruh alam semesta ini. Allah letakkan ikan di laut. 7,8 miliar manusia mengambil ikan dari laut. Siang dan malam ikan dipanen dari laut. Tidak ada satu orang pun yang menanam ikan di laut. Hanya Allah yang buat, Allah yang tanam. Manusia ambil saja sudah. Ribuan tahun manusia mengambil ikan dari laut siang dan malam. Tapi laut tidak pernah kehabisan ikan. Allah tetap jadikan ada ikan di laut. Tidak pernah ditulis di koran Riau Mandiri, saudara-saudara penduduk Riau, kita berhenti makan ikan setahun karena laut sudah bangkrut. Tunggulah setahun lagi ikan beranak baru kita makan. Tidak pernah terjadi. Tapi berapa banyak manusia mendurhakai Allah. Nelayan-nelayan gak pernah nanam ikan, ngambil aja siang malam, tidak sholat. Kalau petani masih menanam, membersihkan rumputnya, memupuk, mencangkulnya, memetik hasilnya, masih kerja. Kalau nelayan tinggal ambil saja siang malam. Berapa juta nelayan tidak sholat, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Padahal salat itu tiang agama. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Hadis Bukhari Muslim. Salat itu tiang agama. Siapa mendirikan salat, menegakkan salat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia telah mengambrukkan agama. Dia telah menghancur leburkan agama. Kalau datang orang jahat ke masjid ini, dibawanya palu, martil 5 kilo, dipecahkannya dinding-dinding masjid ini, maka orang itu akan kita tangkap ramai-ramai. Kita ikat, bawa kantor polisi. Kita bilang, ini manusia bejat Pak Polisi. Apa salahnya, kata polisi? Dia menghancurkan masjid. Ditangkap, masuk penjara, ini manusia bejat menghancurkan masjid. Tapi berapa banyak kita, anak kandung kita, bertahun-tahun tidak sholat,
tidur di bawah atap rumah kita, di sebelah dinding kamar tidur kita, bertahun-tahun tidak sholat, siang dan malam menghancurkan agama. Kita kasih makan enak-enak, kita sekolahkan tinggi-tinggi, diberikan sepeda motor, diberikan baju bagus, penghancur agama. Tidak ada dosa lebih besar setelah musyrik mengesekutukan Allah, melainkan meninggalkan sholat, penghancur agama. Kalau ada orang memukul anak yatim, membentak anak yatim, atau mengusir orang miskin yang kelaparan, tidak disebut penghancur agama. Tidak sampai disebut penghancur agama. Mereka disebut Allah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah mereka yang menghardik anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Tapi orang meninggalkan sholat, penghancur agama. Sial betul. Kita harus dudukkan anak-anak kita. Udin, Bejo anakku, Anwar anakku, tiga-tiga, kamu sudah akil balik. Kamu wajib sholat. Nah, kalau kamu meninggalkan sholat, kamu mendapat dosa, menghancurkan agama. Masing-masing kamu menanggung dosamu masing-masing di hadapan Allah. Tapi bapakmu ini nak, dosa kamu bertiga bapakmu ikut nanggung. Menanggung dosa bapak sendiri aja belum tentu mampu. Bagaimana ditambah dengan menanggung dosa kamu bertiga dijadiin satu untuk bapak semua. Tanpa mengurangi dosamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Bagaimana kita harus nangis cerita sama anak kita. Sholatlah kamu nak. Jangan jerumuskan bapakmu ke neraka karena memikul dosa kamu menghancurkan agama. Yang paling mengerikan generasi yang tidak sholat akan menurunkan generasi penghancur-penghancur agama, terang-terangan. Di satu desa, bapak dan ibunya sholat. Mereka kawin sama-sama orang yang melaksanakan sholat. Punya anak 3. Karena tidak dikerasi masalah sholat, 3 anaknya tidak sholat. Lahir dari suami istri yang sholat. Di kampung lain ada suami istri yang sholat juga. Tapi karena tidak keras kepada anaknya masalah sholat, lahir pula 3 anaknya di kampung lain. 3-tiganya tidak sholat. 20 tahun kemudian anak yang tidak sholat di kampung A kawin dengan anak yang tidak sholat di kampung B. Maka lahirlah cucu-cucu penghancur-penghancur agama dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Remuk negara itu dengan generasi-generasi penghancur agama ini. Ditulis di Quran surah Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka muncul generasi-generasi yang memperturutkan hawa nafsu dan meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka segera dan segera, 2 kali segeranya itu. Fa-nya segera, saufanya segera. Fasaufa yalqauna ghayya. Segera dan sangat segera generasi mereka akan mendapatkan kehancuran dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Perzinahan akan merajalela. Makan riba akan menjadi kebanggaan. Menipu rakyat akan berserakan di mana-mana. Disumpah jadi pejabat, Quran diletakkan di kepalanya. Duit bansos pun diembat juga. Untuk rakyat miskin pun rela dia memakannya. Sudi dia memakannya. Korupsi. Menipu. Dari mulai rakyat kecil menipu sampai pejabat-pejabatnya menipu. Hancur negara, tahu? Karena apa? Karena mereka tidak sholat. Hari ini pejabat-pejabat sampai gembel-gembel, nggak malu meninggalkan sholat. Ini negara Republik Indonesia, negara yang harusnya kaya raya.
Semua ada di sini. Di permukaannya ada minyak sawit, ada kelapa, ada segala macam padi, kedelai, semua tumbuh di sini. Tapi apa yang terjadi? Semua kita impor, kedelai impor, beras impor, tomat impor, kentang impor, sayur impor dari Cina. Di bawah buminya ada emas, ada minyak, ada uranium, ada nikel, ada perak, ada timah, ada besi. Apa yang nggak ada di bumi Indonesia ini? Tapi negaranya miskin. Negara ini dilempar saja pohon, tumbuh sendiri berbuah. Buang biji pepaya, 6 bulan kemudian sudah mengeluarkan pepaya, berbuah pepaya. Nggak usah diurus-urus. Tapi indeks pangan kita menurut Food Organization, PBB, indeks pangan kita nomor urutan 60, kalah dengan Ethiopia nomor 27 dan kalah dengan Zimbabwe di urutan 32. Sebetulnya nggak usah salahkan siapa-siapa, bukan salah pemerintahnya, bukan salah rakyatnya, salah siapa? Salah kita semua. Karena kita menyia-nyiakan sholat, dihancurkan oleh Allah lahir batin negara ini. Belum lagi bencana di mana-mana. Utang 6.000 triliun. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Kami tamparkan musibah berkepanjangan kepada mereka akibat ulah tangan mereka itu, agar mereka tobat, la'allahum yarji'un, agar mereka tobat. Kalau nggak tobat, udah dibikin miskin, makin menjadi-jadi. Sudah dibikin banyak utang, makin jauh dari agama. Sudah dibuat Allah bencana di mana-mana, makin jauh dari agama. Sekolah negeri yang mewajibkan siswi perempuannya pakai jilbab ditegur, gak boleh. Dibikin SKB 3 menteri, jangan memaksa siswi-siswi pakai baju agama. Mau pakai kerudung boleh, nggak mau pakai kerudung boleh. Kan bahaya ini. Artinya di sekolah negeri dengan SKB 3 menteri itu boleh taat sama Allah, menutup aurat dari SD sampai SMA 12 tahun. Boleh, kalau mau pakai silakan. Kalau nggak mau silakan, jangan dipaksa-paksa. Nggak boleh maksa-maksa murid pakai kerudung. Kalau begitu kan negara di sekolah negeri telah memberi kesempatan 2. Kesempatan kepada murid-murid perempuan yang Islam. Taat sama Allah pakai kerudung dibolehkan. Mau bejat melawan Allah dibolehkan. Alangkah bahayanya dunia pendidikan kita kalau begini. 3 menterinya Islam semua. Keluar peraturan seperti ini. Wah, itu anak-anak didik nggak boleh dipaksa. Kenapa? Mendidik itu mesti memaksa. Rasulullah mengajarkan mendidik anak itu dipaksa. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sini. Perintahkan anakmu mengerjakan sholat umur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul anakmu itu kalau nggak mau sholat, kalau sudah umur 10 tahun. Dipukul kan dipaksa. Padahal anak umur 10 tahun laki-laki belum akil balik. Belum wajib anak laki-laki umur 10 tahun sholat. Kalaupun dia nggak sholat, nggak berdosa, belum akil balik. Tapi kenapa dipukul, kata Nabi? Karena pendidikan boleh memaksa. Setelah 3 tahun diajari sholat, disuruh sholat, nggak mau, boleh dipukul. Mendidik. Untuk supaya anak perempuan kita soleh, dipaksa pakai kerudung. 12 tahun SD, SMP, SMA. Supaya dia nanti kuliah, kerja, udah terbiasa pakai kerudung. Iya, tapi nggak boleh dipaksa. Kenapa pakaian seragam boleh? Ayo. Kenapa anak sekolah diwajibkan pakaian seragam? Itu kan pemaksaan.
Biar aja lah dia, terserah dia mau pakai celana monyet, mau pakai daster, silakan coba tes. Oh, mereka itu dipaksa pakai seragam supaya baik. Pakai kerudung, kenapa nggak boleh dipaksa supaya baik? Ini peraturan asal-asalan ini. Tidak diajak ulama-ulama untuk berkompromi, berdiskusi dulu. Ujuk-ujuk tulis saja surat keputusan bersama 3 menteri. Ulama-ulama nggak didengar. 230 juta rakyat Indonesia Islam. 37 juta lagi 5 agama yang lain. 88,2% orang Islam di Indonesia ini. Mau bikin peraturan, ajaklah ulama bicara dulu. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Matlul Anwar. Diajak ngomong, kenapa sih? 1 jam itu cukup untuk diskusi seperti ini. Giliran merokok nggak boleh. Coba biarkan anak-anak sekolah mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Coba, oh nggak bisa Pak, dia harus dilarang merokok karena merokok itu tidak baik. Buka aurat baik. Kalau dia buka aurat, kenapa dia nggak dilarang? Kenapa merokok dilarang? Hari ini kalau kita tidak hati-hati Pak, hidup di dunia ini dengan agama kita, saya khawatir generasi cucu kita udah nggak ngerti agama lagi. Jangan katakan ini negara Pancasila, jangan bawa-bawa agama. Justru Pancasila mewajibkan beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, wajib beragama di sini. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Tidak boleh ada orang PKI ateis di sini, mesti beragama, pilih 6 yang ada. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan syariat Hindu. Negara menjamin orang Kristen yang ada di Indonesia memeluk agama Kristen dan menjalankan syariat Kristen. Negara juga menjamin orang Islam memeluk agama Islam dan menjalankan syariatnya 100%. Hari ini pakai jubah serban aja dicurigai. Kenapa pakai jubah serban? Memang kenapa rupanya? Itu pakaian Arab. Ya kau pakai jas pakaian penjajah. Kenapa pakaian penjajah boleh, pakai pakaian Rasulullah nggak boleh? Seluruh ulama kita dulu nggak ada yang nggak pakai jubah serban. Pendiri Muhammadiyah 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai jubah serban. Pendiri Persis 1923 pakai jubah serban. Pendiri Matlul Anwar 1916 pakai jubah serban. Pendiri NU 1926 pakai jubah serban. Pendiri Al-Wasliyah 1926 di Medan pakai jubah serban. Pendiri Perti di Sumatera Barat pakai jubah serban. Pendiri Nahdlatul Wathon di Lombok pakai jubah serban. Pendiri Al-Irsyad di Surabaya pakai jubah serban. Nah, ada yang pakai jas baju Belanda. Itu zaman Belanda, mereka berjuang memerdekakan Indonesia. Masa udah merdeka dicurigai orang pakai jubah serban? Ini sunnah Rasul. Orang Cina pun pakai jubah juga kalau udah Islam. Nabi Yusuf pakai jubah juga walaupun beliau orang Yahudi. Ditulis di Quran. In kana qamisuhu qudda min qubul fakadzab fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau jubah istri Raja Mesir itu, kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, istri Raja Mesir betul, Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu, kalau jubah Nabi Yusuf qudda min dubur, robek sebelah belakang, berarti Nabi Yusuf pakai jubah. Beliau bukan orang Arab, beliau orang Yahudi. Fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Istrimu yang salah, Nabi Yusuf yang betul. Teganya ulama mengatakan jubah serban itu pakaian Arab. Ulama lagi. Apa dia nggak tahu Al-Quran Nabi Yusuf itu orang Yahudi pakai jubah serban? Apa matanya nggak lihat film-film kungfu Cina itu, pendekar-pendekar Cina pakai jubah? Kenapa dibilang jubah baju Arab? Apa dia nggak baca hadis-hadis Tirmidzi bahwa Rasulullah itu pakai jubah, pakai serban, pakai celak, pakai cincin, pakai tongkat, pakai jenggot? Dia baca, dia ahli agama, kiai besar, tapi imannya lemah, tertutup dengan ambisi kedudukan dunia.
Oleh karena itu saudara-saudaraku, Nabi diutus ke dunia ini, dua yang dibawanya dalam ayat yang saya baca tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh diminum, apa yang haram dimakan, apa yang haram diminum, apa yang makruh dimakan, apa yang makruh diminum. Bagaimana cara istinja, bagaimana cara wudu, bagaimana cara pakai baju, bagaimana cara masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berjual beli muamalat, bagaimana cara nikah talak rujuk, bagaimana cara mati, bagaimana cara menghukum orang, bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara memprotes pemimpin, bagaimana cara mengganti pemimpin. Lengkap. Bil huda, Nabi sudah kasih petunjuk. Wadinil haq, dan Nabi itu membawa agama yang paling betul, yaitu Islam. Dan kita diperintahkan sebagai orang beriman masuk Islam itu 100%. Udkhulu fisilmi kafah. Kamu orang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam, keselamatan 100%. Jangan ibadahnya cara Islam, politiknya cara kafir. Jangan ibadahnya cara Islam, jual belinya secara riba. Ini agama Islam, agama yang paling betul. Liyudhirahu 'ala dini kulli, agar dipertunjukkan kepada agama-agama yang lain. Islam ini agama paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan orang musyrik benci kepadamu. Saudara-saudara yang mulia, yang terakhir saya ingin pesankan, jaga mulut kita. Jangan mencaci syariat Islam. Berapa banyak hari ini kita nggak sadar nih di medsos-medsos. Mantan Ketua Muhammadiyah Den Samsudin menikah di usia 60 tahun lebih. Diributi, udah tua kok kawin, udah tua kok nikah. Rasulullah umur 63 masih nikah. Abdul Muthalib umur 80 masih nikah. Kenapa nikah diributi padahal nikah itu syariat Islam? Ketika Agim cerai, diributi, kiai kok cerai. Cerai itu syariat Islam. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas perintah bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pernah menceraikan istri beliau Hafsah, anak Umar bin Khattab. Kemudian merujukinya. Nikah sunnah Nabi. Gak boleh kita benci. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa benci dengan sunnahku bukan golongan umatku, kata Nabi. Benci dengan sunnah Nabi bukan umat Nabi. Nikah itu sunnah Nabi. Zina itu bukan sunnah Nabi. Hari ini orang nikah diributi, orang zina dibiarkan. Homoseks dibela-bela. Orang cerai diributin. Nikah, talak, rujuk adalah syariat Islam. Pernah dibuat Rasulullah SAW. Kenapa kita ribut-ribut? Tahan diri kita dari menghina agama. Takutnya nanti kalau kita menghina syariat agama, takutnya KTP kita masih Islam, tapi iman kita sudah dihitung murtad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat takutnya, khawatirnya kita dibariskan di barisan kafir. Nggak bisa lagi ngulang, udah sampai sana nggak bisa ngulang lagi. Mau tobat pun nggak bisa, udah mati. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa manfaat kepada kita. Memberi pengertian pentingnya agama Islam. Hiduplah cara Islam. Matilah cara Islam. Setelah mati, selenggarakan jenazah dengan cara Islam. Mudah-mudahan khatib dan semua kita mendapat petunjuk dari khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman lagi beramal soleh bahwa mereka akan memperolehi keampunan atas dosa mereka dan memperolehi pahala yang besar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa jiwatim wa naim wa taqwadul wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi mubarika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya rahman ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wahdina subulas salam min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fi sa'iril makan, khususan fi Filastin wa Lubnan wa Suriah wa Rohingya wa Yamani wa fi kulli alam, fansurna 'alal qaumil kafirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. نوينا تقربا إلى الله فداء لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات من النار. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس بعدد ما وسع علم الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العافية ودمام العافية
وتمام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من سرورهم اللهم استر لنا الأوراتنا وآمن روآتنا اللهم اهدنا واهد أهل بيتنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين 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 يا الله آمين يا مجيب السائلين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Oleh hadirin jamaah sholat Jumat Allah SWT, kita akan buat pengajian 10 menit, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Tengku juga lain. Oleh jamaah tanpa waktunya, minta waktunya 10 menit untuk pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Bapak Tengku juga lain. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak saudara-saudara sekalian, Rasulullah memberitahu kepada kita bahwa mati itu manusia dengan hobinya. Mati manusia itu dengan hobinya. Kalau hobinya sholat sunat, dia mati sedang sholat. Kalau hobinya baca Quran, banyak baca Quran, waktu-waktu luangnya dia baca Quran, maka dia mati nanti sedang membaca Al-Quran. Kalau hobinya puasa, hari-hari sunat-sunat dia puasa, maka insya Allah dia mati sedang puasa. Kalau dia hobinya zikir, maka nanti dia akan mati dalam keadaan sedang berzikir. Kalau hobinya berjudi, dia mati sedang main judi. Kalau hobinya berzina, dia mati sedang berzina. Kalau dia mabuk, dia mati sedang mabuk. Itu sudah dibilang Nabi ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, bahwa manusia itu mati dengan hobinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, pilihlah hobi kita dari amalan-amalan sunat, agar kalau kita mati dengan amalan sunat itu. Banyak zikir, nanti mati sedang zikir. Banyak puasa, nanti mati sedang puasa. Banyak sedekah, nanti mati sedang sedekah. Dan manusia mati dengan hobinya, dia dihitung dengan hobinya itu. Kalau kita siang malam latihan untuk rajin zikir, meskipun kita tidak terlalu khusyuk zikir, tapi mati kita diberi khusyuk. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan mendapat apa yang mereka usaha seumur hidup itu. Kita sedekah nih, rajin sedekah, ada duit sedikit sedekah, ada duit sedikit sedekah. Karena memang infak itu setiap dapat rezeki, bukan nunggu banyak. Anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah hartamu setiap dapat rezeki. Kita jualan jeruk nih, laku 10 kilo, modal bawa pulang. Untung 10 kilo itu kan 10% bawa pulang. Yang 1% untungnya kasih sama bapak kita, ibu kita, paman kita,
ponakan kita, adik ipar kita, adik kandung kita, tetangga kita, 1/10 aja dari untung, nggak rugi. Nanti kita mati, kita dihitung sedekah, dan walaupun sampai mati kita belum ikhlas, sedekah itu berat. Nanti kalau mati kita ahli sedekah yang ikhlas kepada Allah SWT. Ikalahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan dapat apa yang mereka usaha seumur hidup mereka. Dan kalau kita sedekah, itu Allah bayar paling sedikit 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia sedang menanam satu biji di dalam tanah. Dari biji satu yang ditanam itu 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Kita sedekah 1 rupiah dibayar 700, sedekah 1000 dibayar 700.000, sedekah 1 juta dibayar Allah 700 juta. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bayar seberapa banyak serah Allah. Siapa mau 7 juta kali. Kalau cari duit susah payah, aspal tok 10.000 ke masjid umuman, masjid bocor, perlu 7 10.000 itu di 10.000. Mungkin Allah bayar 7 juta kali lipat karena nyarinya susah. Musyaqqat itu dalam agama, kesusahan itu dalam beramal soleh itu menyebabkan ajrun minallah, tambah pahala dari Allah itu tambah besar. Kalau anak muda sholat tahajud hanya 10 kali lipat. Orang tua tahajud kan susah itu. Baru wudu, baru mau sholat, buang air lagi, batal lagi wudunya, dia sholat lagi, ruku udah sakit badannya, sujud sakit badannya, napasnya sesak, dia berwudu kedinginan. Tentu tidak sama pahalanya dengan orang yang masih sehat. Tapi minimal kalau beramal soleh 10 kali lipat, kalau pakai harta minimal 700 kali lipat bayarannya. Nah ini hebatnya kalau kita punya harta kita pakai untuk sedekah atau infak. Pahala orang yang memakainya itu untuk kita, tanpa mengurangi pahala orang itu, kan hebat. Ada orang puasa nih, saya tahu nih satu keluarga nih rajin puasa hari Senin. Saya datang ke rumahnya pagi-pagi, puasa Pak, alhamdulillah saya dengan istri saya hari ini puasa hari Senin. Oh, saya kasih duit. Ini Pak, 70.000 hari ini Bapak belanja makan Bapak untuk buka puasa pakai duit saya saja. Maka dia buka puasa, kita dapat pahala sedekah 70.000 kali 700. Itu kan menurut Quran. Dan hebatnya dia buka puasa pakai duit kita itu, seluruh pahala suami istri itu untuk kita, padahal kita nggak puasa. Paham? Paham? Kita nggak puasa, kita makan enak-enak dari pagi. Kita kasih orang buka puasa pakai duit kita untuk buka puasa. Puasa dia sehari itu sama kita semua pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Itulah hebatnya Islam itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam berbuat takwa. Saya nggak bisa dakwah karena saya bukan orang yang ngerti agama. Saya pedagang. Saya cuma dagang, tapi saya mau dapat pahala dakwah. Gimana caranya? Iya, ada orang dakwah kasih duit. Oh, mau dakwah? Kemana? Sana. Ini saya titip duit saya, selama dakwah pakai duit saya. Maka selama dia dakwah semua pahalanya untuk saya tanpa mengurangi pahala dia. Dzalika min ujurihim syai'a, kata Nabi, dua-duanya dapat. Saya waktu mau naik haji tahun 96, ibu saya naik haji 97, daftar 96, terbang 97. Dulu kan daftar tahun ini berangkat tahun depan. Duitnya nggak ada diambil-ambil, nggak dipakai-pakai beli bikin jalan tol dulu. Daftar 96 berangkat 97, daftar 97 berangkat 98, kan begitu ya. Saya bilang sama ibu saya, Umi, mundur aja 98, karena buka 1 hari langsung tutup dulu itu kuota habis. Mundur aja 98, nanti saya kawani, saya mahramnya.
bapak saya sudah meninggal dunia. Kata ibu saya tahun 98 kalau mundur saya mati. Nggak mau saya mau 97 aja berangkat haji. Pemerintah membolehkan saya nggak pakai mahram. Apa kau mengharamkannya? Saya bilang tidak Umi, cuman saya mau berkhidmat supaya Umi dapat haji mabrur, ada mahram. Memang betul. Ramadan 97 ibu saya wafat. Kalau mundur nggak dapat haji dia. Saya nyusul jalan darat sambil dakwah jalan darat saya dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, 4,5 bulan sampai saya ke sana. Kan saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, dan badan saya sehat. Umur 33 tahun waktu itu. Berat badan saya 69 kilo, masih bisa loncat pagar 1,5 meter saya. Maka saya bilang sama ibu saya, Umi, saya duluan berangkat haji, nanti kita jumpa di Mekah. Saya catat kloter berapa, semua saya catat. Saya permisi di tempat saya libur setahun. Saya libur setahun. Di masjid-masjid saya ceramah, saya bilang bulan depan saya pergi haji 1 tahun, pengajian tutup. Semua diam itu. Ada orang kaya besar. Dia datang ke rumah saya sambil nangis-nangis dia bilang sama suaminya, dia datang, Pak Ustadz, saya ada duit, naik haji itu ongkosnya berapa? Kalau pemerintah 8.100.000. Ini saya bawa, dia bawa 10 juta. Nih, pokoknya sepanjang Pak Ustadz jalan darat sampai pulang pakai duit saya, jangan pakai duit Ustadz. Saya tahu ini cerdik ini orang. Ini semua pahala sama untuk dia sama kita. Saya bilang saya mau, tapi kalau sampai Mekah, selama haji sampai keluar dari Mekah, saya mau pakai duit saya supaya kewajiban haji saya gugur. Jadi saya nggak perlu ngulang lagi. Kalau pakai duit ibu sah haji saya, tapi kewajiban saya nggak gugur. Kalau saya nanti jadi orang kaya, saya harus naik haji lagi, dia bilang. Diam dia sama suami. Udahlah begini aja Ustaz, mau ambil berapa? Nah, saya ambil 3,5 juta aja. Waktu itu 3,5 juta itu $3.500, $1.000 masih. Saya pun berangkatlah haji, dan saya dapat visa setahun ngaji di Masjidil Haram. Ngaji sama paman guru saya Said Muhammad Alawi. Ibu saya datang tahun depan, saya urus sampai ibu saya pulang. Setelah setahun saya pulang ke Indonesia. Maka semua pahala haji saya itu didapat oleh ibu itu, suami istri, karena dia yang biayai, tanpa mengurangi pahala saya tentunya. Berapa banyak tuh saya dakwah 4,5 bulan, pulang lagi dari Arab Saudi sampai Mekah, saya tidur dari masjid ke masjid, dakwah di mana-mana. Bisa bahasa Inggris saya kok bagus. Jadi alhamdulillah, inilah tolong menolong dalam agama itu. Saya mau kumpul hari ini saya dengan adik-adik kami ini, mereka sedang mengumpulkan uang untuk membiayai pendakwah-pendakwah di wilayah-wilayah terpencil. Maka saya sediakan 2 hari dalam kesibukan saya. Okelah, saya 2 hari ke Indragiri. Hulu, saya bantu mereka 5 titik dakwah, termasuk salah satunya di sini. Pendakwah-pendakwah di negeri terpencil, sian Pak. Pernah ke Kalimantan, pendakwah dari Dewan Dakwah, tinggal situ 3 tahun. Orang di kampung itu mualaf cuma 20 orang aja, mualaf semua. Mereka digaji 1.300.000, itu ustadznya sama istrinya, dikasih sepeda motor trail, dikasih beras 10 kilo sebulan. Ketika saya sampai sana, ustadz itu nggak makan. Saya bilang, kenapa nggak makan? Udah makan. Mana ada? Saya lihat kamu dari tadi sama dengan saya, tidak makan. Dia bilang, nggak ada beras. Oleh Dewan Dakwah 10 kilo. Beras itu saya bagi-bagi sama orang-orang Islam yang baru-baru masuk Islam juga, mereka miskin. Terus kamu makan apa? Nah, ya. Bilang makan apa? Dia bilang apa? Dia makan daun. Dia ambil daun-daun pohon yang muda-muda itu, dia makan sama istrinya. Sampai kotorannya bulat-bulat kayak kotoran kambing. Alah, berdosanya lah saya rasa. Kita di kota ini hidup senang-senang. Ada pinang, ada sawit, ada macam-macam, kan enak. Mereka bagaimana nasibnya di pencil-pencil gitu. Kami pernah di Sulawesi 9 sampai 12 jam ke tengah laut, ada pulau. Satu pulau itu 100% orang Islam.
Tapi waktu kami itikaf di masjid, orang anak-anak muda yang ikut kami bilang, Pak, kami sudah 2 tahun tidak sholat Jumat. Waduh, Islam Pak, kami 100% Islam di pulau ini. Tapi Jumat kami mati, nggak ada gantinya lagi. Udah 2 tahun kami nggak sholat Jumat. Kita ajari anak-anak muda situ, dituliskan rukun-rukun khutbah, diajari selama seminggu khutbah yang pandai-pandai baca Quran bagus diperbaiki. Akhirnya kita pulang, sudah ada sholat Jumat di situ. Jadi penting dakwah di wilayah-wilayah terpencil itu. Maka saya mau kalau kita kasihkan uang kita hari ini sedekah, maka dipakai oleh dai-dai terpencil, maka kita dapat pahala mendakwah di daerah terpencil. Paham? Dimakan pun habis juga jadi kotoran, besok pagi dibuang ke WC. Tapi kalau di support untuk mendukung dakwah, maka seluruh pendakwah yang pakai duit kita, pahalanya untuk kita tanpa mengurangi pahala mereka. Man da'a ila hudakana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa mendukung dakwah kepada Allah SWT, maka seluruh orang yang didakwah pahalanya akan diberikan kepada orang yang mendakwah tanpa mengurangi pahala orang yang didakwah. Mudah-mudahan ini kita bisa sedekahkan harta kita insyaallah ya. Caranya begini, masukkan tangan, memberi atau tidak memberi masukkan aja, niatkan ya Allah ini 10 juta, cuman duitnya belum ada, maka dia dapat pahala sedekah 10 juta yang diniatkannya itu. Kalau dia masukkan 100.000, Allah bayar 70 juta kali lipat. Masukkannya 50.000, kebanyakan, saya perlu duitnya, ambil baliknya 30, 20.000 disedekahkan, nggak apa-apa. Asal jangan masuk 50 pun 100. Oke, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dakwah ini insyaallah. Ayo mana, silakan jalan. Salatullah, salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salatullah Allah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wa min hammi